فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan juga kemudahan di dalam mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh hari ini insyaallah taala kita akan menyebutkan salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu ibadah berdoa. Doa adalah ibadah. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ketika menyebutkan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, maka beliau menyebutkan di antaranya adalah doa. Iya. Kemudian beliau menyebutkan dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu, Tuhanmu berkata, Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Perintah. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang sombong beribadah kepadaku. Perhatikan, Allah namai doa adalah ibadah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang sombong beribadah kepadaku, maksudnya berdoa. Maka Allah namai doa dengan ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong kepadaku, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, maka kelak sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Ya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Nu'man bin Bashir, rawahu Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Bahkan jamaah sekalian, doa itu bukan hanya sekedar ibadah, tapi dia adalah ibadah yang sangat luar biasa.
Di antara ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat agung adalah doa. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Kata Nabi, tidak ada sesuatu, maksudnya tidak ada ibadah yang paling mulia. Nabi mengatakan tidak ada ibadah yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling afdal, yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Lihat bagaimana Nabi mengatakan doa itu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyebutkan jenis-jenis ibadah, maka beliau menyebutkan di awal kali adalah doa. Beliau menyebutkan di awal kali adalah doa. Kenapa? Karena kata Nabi tadi tidak ada ibadah yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Barakallahu fiik. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Berarti setiap kali kita angkat tangan berdoa, setiap kali kita menggerakkan lisan kita meminta sesuatu kepada Allah, berarti kita sedang beribadah. Seperti halnya solat, setiap kita ke masjid, ruku, sujud, berarti kita sedang ibadah. Ketika kita baca Al-Quran, kita sedang ibadah. Ketika kita berzikir, kita sedang ibadah. Ketika kita bersedekah, kita sedang ibadah. Begitu juga saat kita berdoa. Di saat kita berdoa berarti kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadirkan selalu nilai-nilai ini. Setiap kali kita angkat tangan meminta kepada Allah, hadirkan bahwa ini saya sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Doa ini, ibadah berdoa itu adalah ibadah yang sangat besar manfaatnya. Faedahnya sangat besar ibadah ini. Ya. Kalau kita mengetahui faedahnya ini, kalau kita tahu ini faedahnya berdoa, insyaallah niscaya kita akan banyak berdoa dan tidak akan malas berdoa. Ya, kadang-kadang ada rasa malas berdoa. Nah, kalau kita faham faedahnya doa, keutamaannya berdoa, insyaallah kita akan rajin berdoa dan tidak akan pernah malas berdoa. Baik. Apa faedahnya? Pertama, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a," sesungguhnya doa itu, "yang fa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Kata Nabi, sesungguhnya doa itu bermanfaat. Doa itu bermanfaat. Bermanfaat terhadap semua perkara yang sudah menimpa, dan bermanfaat terhadap semua perkara yang belum menimpa. Ini kata Nabi. Jadi doa itu kata Nabi bermanfaat untuk semua perkara yang sudah menimpa. Ada sesuatu yang terjadi dan menimpa kita, ya, sudah terjadi dan menimpa kita, terutama hal-hal yang tidak baik. Maka bagaimana cara untuk mengangkat ini, menghilangkan kesulitan ini, apa yang menimpa kita ini? Maka Nabi mengatakan sesungguhnya doa itu sangat bermanfaat. Besar sekali manfaatnya untuk menghilangkan, mengangkat, ya, apa yang menimpa Anda. Ini doa. Tentunya dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang biasa menimpa kita, dari hal-hal yang jelek.
Cuma terkadang ketika kita kena sesuatu, sudah tertimpa sesuatu, terkadang kita melupakan yang satu ini, doa. Yang kita ingat adalah minta bantuan orang, minta tolong sama orang. Ya kan begitu? Padahal Nabi mengatakan sesungguhnya doa itu sendiri itu sangat bermanfaat pada semua perkara yang menimpa dan sudah terjadi. Ya. Itulah yang kita dapatkan dari para nabi, orang-orang soleh. Dan itulah didikannya para nabi kepada para sahabat. Coba bayangkan, Nabi sampai berkata kepada sahabat, mintalah hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin minta sesuatu, minta kepada Allah. Sampai Nabi berkata, walaupun seandainya tali sendalmu putus, minta kepada Allah. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu yang kita dapatkan dari pendidikan Nabi. Dan inilah nilai-nilai akidah. Bagaimana agar kita selalu berharap, meminta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Apa yang menimpa kita, ketika kita menginginkan apa yang menimpa kita terangkat, maka Nabi mengatakan tadi, doa sangat bermanfaat. Ya. Banyak hal-hal yang kadang-kadang ya, kayak buntu pikiran kita. Apa solusinya ini? Apa nunya ini? Kenapa ini tidak? Bagaimana cara menghilangkan ini kesulitan? Bagaimana cara mengangkat ini musibah? Kadang-kadang pikiran kita buntu. Dan kita selalu lupa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi sudah mengatakan inna doa yang sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk semua hal-hal yang sudah terjadi dan menimpa kalian. Ya. Kita lihat para nabi ya. Para nabi tertimpa masalah. Masalah yang menimpa mereka masalah berat. Dan kalau kita berpikir secara logika, kayaknya tidak mungkin mereka lepas dari masalah itu. Secara logika kita, tak mungkin mereka bisa selamat. Tak mungkin mereka bisa lepas dari masalah itu. Tapi kan kalau kita minta kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Masalah apapun, seberat apapun, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita bergantung, maka insya Allah selesai. Iya. Kita lihat ya. Satu, Nabi Yunus. Nabi Yunus. Masalah apa yang menimpa Nabi Yunus? Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Ditelan oleh ikan. Iya. Dan subhanallah, Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, hidup di dalam perut ikan. Hidup utuh di dalam perut ikan. Iya. Pertanyaannya, orang kalau sudah ditelan perut ikan, dalam perut ikan, dan ingat, ikan yang menelan Nabi Yunus ini bukan ikan-ikan yang hidup di air dangkal, bukan. Hidupnya di air yang sangat dalam. Paham? Jadi ini ikan, ada yang mengatakan ikan paus, wallahu alam, tidak ada riwayat jelas ikan apa itu. Tapi yang jelas ikan yang menelan Nabi Yunus bukan ikan yang hidup di perairan dangkal, enggak. Hidupnya di perairan yang sangat dalam. Hidup di laut yang sangat dalam, saking dalamnya ini air laut sampai matahari, cahaya matahari tidak bisa sampai ke bawah, gelap. Tidak ada cahaya matahari sampai ke situ. Ya, kan ada air laut begitu kan? Seperti apa namanya itu? Ada ya namanya itu. Palung apa itu? Mariana kan? Palung Mariana itu tidak ada.
Saking dalamnya itu tidak terjamah oleh manusia. Belum ada manusia yang bisa sampai ke sana. Saking dalamnya. Orang bisa mati kalau menyelam sampai ke bawah. Dalam sekali, gelap itu. Tidak ada matahari di situ. Nah, ikan yang menelan Nabi Yunus ini ikan yang model seperti itu, yang hidup. Begitu ditelan, dibawalah ke dasar laut yang sangat dalam, tapi dalam keadaan hidup. Sekarang pertanyaan saya, secara logika kita, ada yang bisa menyelamatkan? Secara logika ya, kira-kira orang kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa selamatkan? Dan percuma dia minta tolong kepada manusia. Siapa manusia yang bisa mendengarnya? Dia berteriak minta tolong dalam perut ikan, ada keluar suara? Gak ada. Iya, orang-orang yang ingin mencari juga itu bakalan sulit menemukan. Kenapa? Dia harus cari dulu ikan yang mana menelannya kan? Kan ikan banyak. Dia tidak tahu ikan yang mana ini. Iya. Kemudian hidupnya di laut yang sangat yang manusia tidak bisa sampai ke sana. Kalau ada korban pesawat jatuh di mana di hutan, orang masih bisa, tim SAR masih bisa mendeteksi. Tapi kalau laut yang sangat dalam, nggak bisa. Ikannya juga tidak ditahu yang mana. Ikan banyak. Kemudian harus dipastikan, harus 2 ESG perutnya. Nah, yang mana di sini? Ya kan? Dan tidak akan ketara itu perutnya kan? Oh, ini karena manusia di dalam, bukan buaya di dalam ya. Nah, intinya jamaah sekalian, berat, sulit. Secara logika kita sulit terselamatkan. Dan tidak ada gunanya juga minta tolong. Maka di kondisi seperti ini, siapa yang bisa membantu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Yunus ketika tertimpa masalah yang sangat berat itu. Nabi Yunus apa yang beliau lakukan? Kata Allah di Al-Quran, fanada fid dhulumat. Maka Nabi Yunus berdoa. Diandalkan ibadah ini. Fanada, Nabi Yunus berdoa. Nabi Yunus berdoa fid dhulumat. Ya, di dalam kegelapan, ad-dhulumat, di dalam kegelapan. Disebutkan ad-dhulumat, dhulumat artinya kegelapan di atas kegelapan. Dhulumat itu jamak ya. Kalau kegelapan satu, dhulmah. Kalau dhulumat, kegelapan demi kegelapan. Ya, kegelapan yang pertama, gelapnya perut ikan. Karena dalam perut ikan ada cahaya? Enggak ada cahaya. Nabi Yunus dalam perut ikan yang tidak ada cahaya meraba-raba, kemana ini? Apa ini di dalam? Ya, berdoa di situ. Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Itu kegelapan yang pertama. Kegelapan yang kedua, gelapnya air laut. Gelapnya air laut. Kegelapan yang ketiga, gelapnya malam. Coba, gelapnya perut ikan, gelapnya air laut, dan gelapnya malam. Beliau berdoa. Apa kata Nabi Yunus? Fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Tidak ada yang berhak dimintai kecuali hanyalah Engkau. Tidak ada tempat bertawakal kecuali hanya kepadamu. Tidak ada tempat menyerahkan masalah kecuali hanya kepadamu. Itu disebut la ilaha illa anta. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah.
inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Beliau pun berdoa. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah beliau berdoa, tidak lama, dalam waktu sesaat, apa kata Allah? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka kami pun mengabulkan permintaannya dan kami selamatkan dia dari kesulitan yang menimpanya. Subhanallah. Ini manfaatnya doa. Masalah berat, apa kata Allah? Kami selamatkan dia dari kesulitan yang menimpanya dan kami kabulkan doanya. Subhanallah. Itulah doa. Ya. Maka kemudian lihat bagaimana cara Allah. Kira-kira gimana caranya Allah menyelamatkan? Menakjubkan sekali caranya. Maka perut itu tadi kemudian pergi ke berjalan menuju ke darat. Siapa yang menggiring itu kalau bukan Allah? Padahal ini bukan ikan pesisir, bukan. Coba, bukan ikan pesisir ini. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba ketika hamba itu bersandar kepada Allah. Lihat, ikan itu apa? Berenang ke tepi, kemudian memuntahkan Nabi Yunus keluar ke sebuah tempat yang tidak berpenghuni dan tidak ada kehidupan. Entah di mana itu tempatnya, wallahu alam. Yang jelas dimuntahkan, disebutkan di Al-Qur'an, ya, ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus keluar, kemudian dimuntahkan ke sebuah tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada manusia dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ketika Nabi Yunus dimuntahkan keluar, ada luka enggak di badannya? Ada luka di tubuh? Mungkin pikiran kita sudah terluka kan? Tidak ada luka. Tubuh itu utuh, tidak ada luka sedikit pun, tidak ada lecet sedikit pun. Cuma beliau disebutkan di Al-Quran dalam keadaan lemah. Keluarnya dalam keadaan lemah. Kenapa lemah? Ya, namanya orang tidak makan. Apa yang dimakan dalam perut ikan? Kemudian ya mungkin 1 hari 2 hari atau beberapa hari kan pasti lemah, tapi tidak meninggal, lemah. Ketika Nabi Yunus dalam keadaan lemah, Allah kembali memberikan pertolongan kepadanya. Allah tumbuhkan di dekatnya, tiba-tiba Allah tumbuhkan apa? Tiba-tiba Allah tumbuhkan di tempat yang tidak ada kehidupan, tiba-tiba muncul dan Allah tumbuhkan apa? Pohon yang kemudian disebut dengan labu, pohon labu, kemudian berbuah. Pohon labu bagaimana daunnya? Daunnya pohon labu, pernah lihat? Lebar atau kecil? Lebar. Nah, kenapa pohon labu? Coba. Kenapa bukan pohon bidara? Kenapa pohon labu? Subhanallah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencana Allah begitu indah gitu. Ketika Nabi Yunus keluar dalam keadaan lemah, sudah lemah, maka Allah ingin memberikan energi kepadanya dengan apa? Menumbuhkan pohon labu. Pohon labu dimakan, labunya dimakan dan seterusnya untuk mengembalikan energinya. Makanya Nabi itu paling suka makan sayur labu. Di antara sayur yang sangat Nabi sukai itu sayur labu. Paham? Iya. Subhanallah ya. Ya, Anas bin Malik cerita atau beberapa sahabat cerita, ketika Nabi diundang makan, ada beberapa hidangan, saya lihat Nabi itu mencari-cari yang labu. Kata Anas bin Malik, saya sebenarnya tidak suka makan labu, tapi karena saya melihat Nabi sangat suka makan labu, maka saya berusaha menyukainya dan akhirnya suka. Dan itulah para sahabat, mencintai apa yang Nabi cintai. Jelas ya? Ya.
Karena yakin saja apa yang Nabi suka pasti ada manfaatnya itu, yakin. Ya. Baik. Saya dulu tidak suka makan kambing. Tidak suka sekali kambing itu. Baru lihat tapi kita harus berpikir, kenapa Nabi suka kambing? Kenapa Nabi paling suka kambing itu? Maka kita harus, ya kita berusaha seperti sahabat. Bagaimanapun kita tidak suka, kalau Nabi suka berusaha menyukainya. Akhirnya alhamdulillah ternyata enak. Dan ternyata manfaatnya besar itu kambing. Masya Allah. Ya kan? Itu sahabat begitu. Saking cintanya mereka kepada Nabi, dia berusaha menyukai apa yang lebih suka. Banyak sahabat begitu. Anas bin Malik tadi, saya melihat Nabi suka labu, saya sebenarnya tidak suka, kata beliau. Tapi karena Nabi suka, saya berusaha menyukainya. Akhirnya jatuh cinta dengan labu. Ya. Ibnu Umar ditanya, Ibnu Umar, kenapa anda ya setiap punya sendal, selalu sendal model begitu kamu pakai? Sendal Sibtiyah namanya, ya. Kenapa sendal begitu? Kata Ibnu Umar, saya melihat Nabi memakai sendal Sibtiyah, fana uhibbu an albasaha, maka saya juga suka memakai sendal model begini. Coba. Sampai model sendal saja diikuti. Nah, barakallahu fikum. Nah, Allah tumbuhkan apa? Labu. Kemudian daunnya dipakai untuk sebagai kayak selimut. Makanya daunnya lebar kan? Dipakai kayak selimutnya untuk menghangatkan badannya, subhanallah. Dan seterusnya. Nah, jadi jamaah sekalian, bermanfaat. Banyak hal-hal yang masya Allah yang mustahil bagi kita ada jalan keluar, tapi ada jalan keluar kalau kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh lain, Nabi siapa? Nabi Ayub. Ini kita pilih-pilih yang berat-berat ini. Nabi Ayub. Apa yang menimpa Nabi Ayub? Penyakit apa? Penyakit apa yang menimpa Nabi Ayub? Ya, Ibnu Katsir menyebutkan kusta atau lepra. Sama kah? Sama. Lepra atau kusta. Parah sekali penyakit beliau. Sampai disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, saking parahnya penyakit beliau sampai daging beliau itu apa namanya? Daging itu meleleh. Apa? Daging itu kayak apa? Meleleh, kayak apa? Meleleh sehingga habis daging, tulang-tulang kelihatan. Parah sekali ujian yang Allah timpakan kepada beliau. Subhanallah. Berapa lama beliau mendapatkan cobaan itu? 18 tahun. Sampai habis semua hartanya, habis semua keluarganya meninggalkan beliau. Dijauhi beliau. Bahkan orang-orang berkata, dosa apa yang dilakukan ini orang? Bayangkan sampai seorang nabi dikatain begitu, dosa apa yang dilakukan oleh orang? Padahal tidak. Musibah itu terjadi bukan hanya karena dosa. Kadang dosa, kadang bukan. Ya, kalau Nabi kena musibah bukan dosa. Apa? Untuk diangkat derajatnya. Tujuan Allah memberikan musibah kepada Nabi bukan karena dosanya, tapi Allah ingin angkat derajatnya. Tapi kalau kita ya dosa. Kalau seperti kita dosa itu. Tapi tujuannya juga mengangkat derajat. Iya. Nabi Ayub kan enggak? 18 tahun. Semua badan kena, tinggal lisan, tinggal lidah dan hati yang selamat. Yang lainnya kena. Meleleh daging. Subhanallah. Pertanyaan saya, ini siapa yang bisa sembuhkan yang begini? Ini adakah obatnya yang begini? Penyakit begini ada obatnya? Saya tanya, ada yang kesehatan, ahli kesehatan. Adakah obatnya penyakit begini? Ada. Penyakit lepra, kusta, ada obatnya?
Belum ada. Tapi adakah obatnya? Ada, pasti ada. Ya. Mana zala apa? Innallaha lam yanzilid da illa anzala lahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Jahila man jahila wa alima man alima. Cuma ada yang diketahui, ada yang sudah belum diketahui. Ini ada obatnya tapi belum diketahui. Apalagi waktu itu belum ditahu apa obatnya. Makanya 18 tahun penyakit tidak sembuh. Iya. Tapi Nabi Ayub bersabar. Bersabar dan tidak pernah kita mendapatkan satu kali pun ada keluhannya kepada manusia. Tidak ada. Nabi Ayub hanya mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah. Coba lihat, ketika Nabi Ayub tertimpa masalah seperti itu, beliau andalkan ibadah doa. Disebutkan di Al-Quran, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ingatlah kata Allah, ingatlah kisah Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub berdoa. Seperti apa doanya Nabi Ayub? Nabi Ayub mengatakan, ya anni massaniyad-dur. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah tertimpa kesulitan. Saya sudah tertimpa kesulitan ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan Anda adalah yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Anda yang paling penyayang. Manusia penyayang, tapi Allah lebih penyayang. Maka kalau Allah lebih penyayang, kenapa kita meninggalkan Allah kemudian bersandar kepada manusia yang belum tentu manusia menyayangi kita? Kalau Allah pasti sayang. Lihat doanya, engkau yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Bagaimanapun sayangnya istriku kepada aku, kalau sakit engkau lebih sayang. Bagaimanapun sayangnya anakku, kalau orang tua sakit, maka Allah lebih sayang kepada kita daripada sayangnya istri, sayangnya suami, sayangnya keluarga kepada kita. Allah lebih penyayang kepada kita. Lihat doanya, engkau lebih penyayang Allah, tolong sayangi saya, tolong kasihani saya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, fastajabna lahu, kami pun mengabulkan. Bagaimana cara Allah mengabulkan doanya? Bagaimana cara Allah menyembuhkan penyakitnya? Lihat caranya. Lihat caranya. Ya, cara yang masya Allah kita tercengang. Apa kata Allah? Allah berkata, wahai Ayub, urkud birijlika. Wahai Ayub, hentakkan kakimu ke tanah. Coba. Hentakkan kakimu ke tanah. Weh. Ini siapa tahu ada dokter di sini nanti terapi penyakit begitu, hentakkan kaki ke tanah. Ini pertolongan khusus. Pertolongan khusus kepada hamba-hamba khusus. Karena hamba ini juga hamba-hamba istimewa yang tidak pernah berharap kepada manusia, tidak pernah mengeluh kepada manusia. Nabi Ayub mana ada pernah mengeluh kepada manusia? Tidak pernah terdengar. Ya. Dia hanya merintih kepada Allah, dia hanya mengadu kepada Allah, dia hanya melapor kepada Allah. Ya kan? Dan Allah itu semakin kita merengek kepada Allah, Allah semakin suka itu. Ada riwayat menyebutkan terkadang kalau Allah melihat ada doa hamba bagus, paling bagus, terkadang Allah tidak mau mengabulkan dulu karena Allah suka dengan doanya. Iya. Makanya 18 tahun itu baru Allah, karena Allah suka dengan doa-doanya Nabi Yunus. Coba doanya tadi apa? Ya Allah, anni massaniyad-dur. Saya tertimpa masalah. Engkau yang paling penyayang dari seluruh yang penyayang. Saya tidak minta kasih sayangnya orang, saya hanya minta kasih sayangmu karena saya tahu engkau yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Untuk apa saya mengarah kepada manusia kemudian saya meninggalkan yang paling penyayang? Itu kan kebodohan. Subhanallah.
Maka apa kata Allah? Hentakkan kakimu. Ketika Nabi Ayub menghentakkan kakinya, apa yang terjadi? Keluar apa? Hadal muqtasilun baridun wa syarab. Tiba-tiba memancar dari bumi air, keluar dari bumi air yang sangat segar. Coba antum keluar dulu, hentakkan kaki. Apa yang keluar? Hujan turun. Ya. Kalau mama gupron, tongkatnya ditancapkan, katanya bisa berhenti hujan, padahal tidak berhenti. Beliau hentakkan kaki. Ketika kaki dihentakkan, masya Allah keluar air. Sesuatu yang tidak kita perkirakan, begitu cara Allah memberi pertolongan kan? Subhanallah. Bukan pakai ramuan, ya kan? Bukan pakai, enggak. Hentakkan kaki, keluar air. Apa kata Allah? Itu air pakai mandi. Pakai mandi itu air. Muktasal. Pakai mandi. Siram semua badanmu. Subhanallah. Begitu Nabi Ayub menyiram satu badan, apa yang terjadi? Sembuh total. Pulih total, seakan-akan tidak ada sakit. Coba. Kontan, ya, kontan. Nah, biasanya kalau penyakit begitu ya perlahan-lahan sembuhnya, butuh waktu pemulihan. Ustadz sudah ada tapi pemulihan, masa pemulihan berapa lama pemulihan? 5 tahun. Kan begitu. Kulit dulu harus daging perlahan kembali, kemudian kering. Kemudian lama prosesnya baru hilang bekas. Bahkan kalau kita ini kena sesuatu sampai sekarang tidak hilang bekasnya. Ada pernah kebakaran, tidak hilang bekas kebakaran kan? Begitu. Ini tidak hilang total. Coba luar biasa Allah. Tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Setelah itu Allah setelah sembuh total, sudah sembuh fisik, sudah sembuh, bersih luar, maka Allah berkata, hentakkan lagi kakimu sekali. Hentakkan lagi sekali, keluar lagi air. Apa kata Allah? Minum. Tadi mandi, sekarang minum. Maka Nabi Ayub meminumnya. Untuk apa? Untuk membersihkan hatinya. Subhanallah. Untuk membersihkan hatinya, sehingga bersihlah luar dalam. Luarnya bersih, bakal lebih bersih daripada sebelumnya. Dalamnya juga bersih, lebih bersih daripada sebelumnya. Coba. Subhanallah. Allah berikan yang lebih baik. Begitulah kalau kita kena musibah. Ya, kalau kita kena musibah bersabar, ketika Allah mengambil sesuatu, Allah akan ganti yang lebih baik. Coba lihat, ya, masya Allah. Ini kenapa? Karena beliau tadi doa itu luar biasa. Doa itu bermanfaat sekali. Banyak contoh-contoh jamaah sekalian. Silakan baca para nabi ya. Contoh-contoh bagaimana mereka kena masalah. Mereka hanya mengandalkan doa, maka dengan menakjubkan luar biasa. Banyak. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi di mana itu? Kena masalah juga Nabi. Di perang apa itu? Perang Badar ya? Perang Badar. Berapa jumlahnya Nabi? 300 lawan 1000. Ya, 300 lawan 1000 secara logika menang mana? Menang 1000. Apalagi ini yang 300 sahabat Nabi rata-rata orang-orang kelaparan, orang-orang kurus. Ya, tidak siap perang, tidak terlatih dalam peperangan. Sementara yang 1000 yang dihadapi mereka kekar-kekar, mereka sudah siap perang. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi angkat, bahkan Nabi bukan lagi angkat tangan, tinggi sekali sampai jatuh ridaknya beliau.
Apa yang Nabi bilang? Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba lam tu'bad. Kalau engkau hancurkan pasukan ini, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di atas bumi. Kata Abu Bakar, ya Nabi Allah, sudahlah, sudah jatuh itu selendang. Saking anunya Nabi meminta. Ya, coba. Nah, Nabi tahu ini seperti ini, nggak ada tempat meminta. Kalau seperti ini, secara logika kalah kita ini. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Kata Allah, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika engkau beristighosa kepada Allah, maka Allah kabulkan doamu dengan apa? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami turunkan 1000 malaikat dari langit. Coba. Jadi 1000 musuh, maka Allah turunkan 1000 malaikat dari langit, 1000 itu yang menghadapi mereka. Maka sahabat berkata, ya waktu itu saya baru mau mengayunkan pedangku, kepalanya sudah putus. Belum sampai pedangku, kepalanya sudah putus. Saya tidak tahu siapa yang putus lehernya. Coba. Maka Allah memenangkan Nabi. Masya Allah. Sampai orang-orang musyrik juga heran, kenapa bisa kalah kita ini? Akhirnya mereka penasaran, kita harus balas dendam. Masa kita kalah, mereka merasa malu dikalahkan. Mereka sudah pede kita akan hancurkan mereka. Tapi seorang kalau bertawakal kepada Allah, Masya Allah, hasbuh. Ini contoh ya, contoh ikhwas sekalian, Masya Allah. Itulah doa. Nah, jadi kalau kita kena masalah, jangan langsung cari orang. Apa minanuku ini? Ya, tidak. Nah, itu juga bisa mengurangi tauhid kita. Kalau kita banyak bersandar kepada manusia, akan berkurang tawakal kita, dan kita akan terhalang masuk surga tanpa hisab. Ingat, salah satu syarat masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah tawakal Anda harus bagus. Itu kan salah satu syarat itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Baik. Kemudian kata Nabi tadi apa? Yang kedua, bermanfaat pada hal-hal yang belum terjadi. Antum menginginkan sesuatu, belum antum dapat, antum mau dapat itu, ya kan? Maka apa yang kita andalkan? Minta kepada Allah. Antum mau apa? Minta kepada Allah. Saya berharap ini, ya minta kepada Allah, berharap kepada Allah. Kan begitu. Nah, coba kita kan kekurangan kita, kalau ada sesuatu kita cari apa? Kita cari sebab. Betul, boleh cari sebab. Tapi ingat yang menentukan itu sebab. Seringnya kita bersandar pada sebab. Mau ini sebab dicari. Mau pergi apa? Mau pergi haji, pergi umroh. Apa yang kita lakukan? Cari sebab, cari duit, cari. Betul. Tapi kadang kita lupa kepada Allah. Betapa banyak orang tidak kaya bisa haji. Tidak ada duitnya tapi kok bisa haji? Ya tidak. Betapa banyak orang banyak duitnya tidak bisa ibadah. Ada hal-hal yang sulit, tapi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Ini luar biasa doa. Ada hal-hal yang kayaknya mustahil bisa terjadi, tapi terjadi. Contoh, Nabi siapa? Saya kasih Nabi lagi. Nabi siapa? Sangat ingin itu, tapi mustahil. Tapi ternyata tidak mustahil. Terjadi. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mau apa? Dan sangat ingin apa? Sangat ingin anak. Sementara beliau sudah tua dan istri mandul. Coba. Laki-lakinya tua sekali, bukan tua-tua sedikit, tua sekali, sangat tua. Saking tuanya Nabi Zakaria sampai disebutkan di Al-Quran, wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba. Tulang-tulangku sudah keropos, sudah lemah, kayak tidak bisa lagi ini. Ya. Kemudian
rambut yang ada di kepala semuanya beruban. Tidak ada lagi yang hitam, semuanya beruban. Bahkan ubannya ista'al, ubannya menyala. Saking putihnya uban sampai menyala kelihatan. Ini gambaran betapa tuanya Nabi Zakaria, tua sekali. Kemudian wa imraati akhira, dan istriku mandul. Kira-kira bisa nggak punya anak kalau orang begitu? Bisa nggak punya anak? Sudah tua, istri mandul. Ya, bisa, bisa kalau Allah mau. Ya, dan itu terjadi. Barakallahu fikum. Sebagaimana ada orang yang sudah berusaha, semua sebab sudah ditempuh supaya tidak hamil, tapi hamil juga karena Allah mau. Ada orang sudah pasang ini, ini paling aman Ustaz, tembus juga, terjadi juga, ya kan? Sudah kami alami lah apalah, kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa punya anak? Itulah. Ya. Ini sangat ingin punya anak, tapi mandul istri. Subhanallah. Ya, maka Nabi Zakaria berkata, ya Allah, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, tolong berikan kepadaku anak. Saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Itu kekuatan itu. Yang dia andalkan ketika berdoa apa? Keyakinan. Yakin saya, engkau tidak akan kecewakan saya. Saya tahu saya sudah tua, istriku mandul, tapi saya yakin ya Allah, engkau tidak akan mengecewakan saya. Itu kan kekuatannya di situ doa itu. Keyakinan. Kalau kita yakin dengan doa-doa kita, yakin kepada Allah, itu insya Allah. Nah, cuma persoalannya kalau kita berdoa, tidak ada yang seperti ini tertanam dalam diri kita. Mulut kita ya Allah, tapi pikiran kita siapa bisa bantu nih? Ya Allah, bagaimana caranya nih? Tidak pernah kita fokus. Ya Allah, yakin saya kamu akan beri. Engkau tidak akan kecewakan saya, karena engkau sudah berjanji, berdoalah saya kabulkan. Itu kan janji Allah. Cuma masalah keyakinan sebenarnya ini. Coba lihat Nabi Zakaria, Masya Allah, keyakinannya. Dan Nabi mengatakan, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan yakin doamu dikabulkan. Itu kuncinya itu. Yakinlah doamu dikabulkan. Doamu akan diterima, yakin saja. Jelas? Apa yang terjadi? Ketika Nabi Zakaria berdoa, maka datang Jibril. Jibril berkata kepada Nabi Zakaria, berbahagialah, bergembiralah. Bergembiralah. Allah akan memberikan kepadamu anak. Kata siapa? Nabi Zakaria, bagaimana caranya saya punya anak? Tuh, dia sendiri minta. Ketika dia beritahu, bergembiralah, Allah akan memberikan kepadamu anak. Apa kata Nabi Zakaria? Annali gulam wa qad balagal kibar wa imraati akhira. Bagaimana caranya saya bisa punya anak? Saya sudah tua, istriku mandul. Apa kata Allah? Kadzalika yaf'alullahu ma yasha. Seperti itulah kalau Allah mau. Kalau Allah mau seperti itu. Biar kamu mandul, biar kamu apa, kalau Allah mau. Ya. Maka Allah mengatakan, fabasyarnahu bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Maka kami pun memberikan berita gembira kepadanya dengan anak. Yang anak ini kata Allah, kamu nanti beri nama Yahya. Nanti kamu beri nama itu nama Yahya, dan nama Yahya belum pernah ada sebelumnya. Langsung Allah yang kasih nama. Tuh. Jadi bukan Allah hanya kasih anak,
tapi langsung namanya dari Allah. Nah, kalau kita kan Ustaz, siapa namanya anakku bagus? Ini tidak, langsung Allah yang kasih nama. Namanya Yahya, dan Yahya ini nama paling pertama. Belum pernah ada orang namanya sebelumnya Yahya. Jadi nama Yahya paling pertama itu anaknya Nabi Zakaria itu. Kalau Yahya Waloni, nah, itu Masya Allah beliau. Itu Yahya keberapa kalinya itu ya. Ya. Atau Yahya yang lain. Ya. Tapi Yahya paling pertama itu anaknya Nabi Zakaria. Dari mana muncul kemuliaan? Dari doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi. Ini luar biasa manfaatnya doa. Jelas ya? Jadi apa kata Nabi tadi? Innallaha yanfa'u. Doa itu bermanfaat. Inna doa yanfa' mimma nazala wa mimma lam yanzil. Itu faedahnya doa. Kemudian satu lagi hadis, ikhwas sekalian. Di antara faedahnya doa. Kalau kita tahu ini semua ini, insyaallah jangan lagi malas berdoa. Karena tidak ada ruginya kalau kita berdoa, tidak ada ruginya sedikit pun. Apa manfaatnya? Kata Nabi, "Ma min muslimin yad'u bid'awah." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa. Laisa fiha itsmun, tidak ada dosa pada doa itu dan tidak ada memutus silaturahim, kecuali illa atahu Allahu ihda thalath, kecuali Allah pasti memberikan kepadanya satu dari tiga. Jadi kalau Anda berdoa, selama Anda berdoa, selama tidak ada dosa dan tidak ada memutus silaturahim, maka apa kata Nabi? Allah akan memberikan kepada Anda satu dari tiga. Berarti pasti dikasih kan? Pasti ada yang dikasih. Ya, cuma yang dikasih salah satu dari tiga. Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, Allah segera mengabulkan doanya di dunia. Itu satu. Langsung dikasih di dunia. Minta A di dunia, langsung Allah kasih A di dunia. Jelas? Langsung Allah kasih di dunia. Apakah dikasih yang dia minta atau dikasih yang bukan yang dia minta tapi yang mirip, yang sama? Paham? Misalnya minta apa? Minta apa misalnya? Minta apa contohnya? Dia minta A, tidak dikasih A, tapi dikasih di dunia, tapi bukan A yang dikasih, tapi yang mirip, yang semisal dengan itu. Apa contohnya? Yang minta A bukan A, tapi yang mirip-mirip, yang semisal. Ya kan? Itu salah satu. Tapi dikasih di dunia ya, sudah dikasih di dunia apa yang dia minta. Cuma yang dikasih oleh Allah kadang yang A yang diminta A dikasih, atau kadang A dia minta dikasih yang lain yang B mungkin, tapi yang mirip. Atau dikasih yang lebih baik. Dia minta sepeda motor dikasih mobil. Nah itu maksudnya. Iya. Dia minta apa? Dia minta ini ya, dikasih yang lain yang lebih baik. Itu satu ya. Yang kedua, wa imma ayyadakhira lahu fil akhirah. Allah tidak kasih di dunia, tapi Allah simpan untuknya di akhirat. Dia minta di dunia tidak dikasih. Kenapa? Allah ingin simpan untuknya nanti di akhirat baru dikasih. Itu yang kedua. Ya. Minta di dunia, ya Allah mudahkan saya dapat jodoh. Ya Allah mudahkan saya menikah. Jangan jadikan saya hidup menjomblo. Akhirnya di dunia menjomblo mati. Ternyata disimpan untuknya di akhirat. Nanti di akhirat baru dikasih nikah oleh Allah. Ya kan? Gitu. Atau disimpan di akhirat dalam bentuk pahala. Setiap dia berdoa, Allah tidak kasih di dunia, tapi Allah berikan pahala nanti di akhirat. Ya. Yang ketiga, atau au yasrif anhu minas su'i mithlahu. Yang ketiga, Allah tidak kasih di dunia, tapi Allah selamatkan dia dari sebuah kejelekan disebabkan doanya. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi
sebenarnya ada masalah besar yang akan menimpa dia. Cuma gara-gara dia berdoa, sering berdoa, Allah selamatkan dia dari musibah tersebut. Ada pesawat kecelakaan, semua orang mati, dia selamat sendiri. Kenapa dia selamat? Karena ini hamba sering berdoa. Allah tidak kasih, dia minta, bukan tidak dikasih di dunia, tapi Allah selamatkan apa? Dari masalah gara-gara seringnya dia berdoa. Itu yang ketiga. Ada riwayat yang lain menyebutkan, pemberian yang ketiga adalah Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Allah tidak kasih di dunia apa yang dia minta, tetapi Allah kasih yang lain apa di dunia? Allah ampuni dosanya. Tiga. Allah pasti kasih salah satu dari tiga tadi. Allah pasti kasih. Setiap kita berdoa, kalau bukan yang pertama, yang kedua. Kalau bukan yang kedua, yang ketiga. Pasti Allah kasih salah satu dari tiga tadi. Masya Allah. Jamaah sekalian, saya mau tanya antum, dari tiga tadi yang mana antum pilih? Segera dikasih di dunia, atau nanti di akhirat, atau yang ketiga tadi, diselamatkan dari masalah, dosa, dan diselamatkan dari musibah karena dia banyak berdoa. Makanya biasa dengar doa menolak takdir. Bukan sebab menolak takdir, bukan merubah takdir, enggak. Dengan sebab dia doa, Allah selamatkan dia dari hal-hal yang jelek. Yang mana tuh pilih? Yang pertama, kebanyakan orang kalau berdoa pilih yang mana? Yang pertama. Makanya kalau tidak dikabulkan berhenti. Dia tidak tahu ada cara lain. Tidak dikabulkan doaku. Berapa kali berdoa tidak. Bukan tidak dikabulkan. Allah simpan untukmu di akhirat gitu. Jelas? Iya. Cuma kebanyakan manusia pilihnya yang pertama. Kalau antum pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nanti di akhirat. Tidak bisa dua-duanya. Karena salah satu. Antum pilih yang mana? Kalau saya, apa yang Allah pilihkan untuk saya, itu yang saya terima. Karena pilihan Allah pasti lebih baik. Ya, cuma maunya kita semuanya dikasih. Ya. Barakallahu fikum. Subhanallah, itulah doa. Subhanallah, lihat ketika Nabi mengucapkan itu, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, idan nuksir. Kalau begitu, kita akan banyak berdoa. Kenapa? Karena tidak ada ruginya. Keuntungan kita dapat kalau berdoa kan? Kenapa? Kalau tidak dikasih, jadi apa? Jadi ladang pahala di akhirat. Nanti di akhirat dikasih. Atau kalau tidak, kita akan selamat dari masalah atau diampuni dosa. Sebagaimana puasa Ramadan membersihkan dosa, maka doa juga pembersih dosa. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau begitu kita akan banyak berdoa. Kita akan banyak berdoa dan tidak berhenti berdoa. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Allah lebih banyak lagi. Maksudnya Allah lebih banyak, bukan Allah banyak, enggak, bukan. Maksudnya pemberian Allah lebih banyak lagi. Kamu minta sebanyak apapun, apa yang Allah miliki tidak akan habis. Karena Allah lebih banyak lagi. Maksudnya lebih banyak lagi apa yang Allah miliki. Silakan banyak berdoa. Biar kamu minta sebanyak-banyaknya, tidak berkurang miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Kaya. Jelas? Jadi ikhwas sekalian, jangan malas berdoa. Pokoknya berdoa terus. Berdoa terus. Di motor berdoa. Ya Allah, ya Allah. Kan tidak harus angkat tangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena setiap kita berdoa itu kebaikan. Setiap kita berdoa penggugur dosa. Setiap kita berdoa penyelamat dari musibah. Dan ingat, doa adalah ibadah. Kalau dia ibadah berarti sama dengan sholat. Setiap kita sholat dapat apa? Pahala. Setiap kita baca Al-Quran dapat. Begitu juga kalau berdoa. Setiap kita berdoa dapat pahala. Kalau begitu banyak berdoa saja, supaya banyak pahalanya. Tidak perlu antum berpikir dikabulkan atau tidak. Bukan itu.
Yang menjadi apa? Ya, mau dikabulkan di dunia atau tidak masalah bagi kita. Walaupun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikabulkan di dunia, maka disimpan di akhirat. Dan tentunya apa yang ada di akhirat lebih bagus. Antum minta istri di dunia, ya Allah, jangan jadikan saya jomblo. Ternyata tidak dapat. Maka Allah kasih di akhirat. Yang malah lebih bagus, istri akhirat atau istri dunia? Istri akhirat. Kan lebih bagus. Ya Allah, tolong berikan saya kendaraan. Ya Allah, saya kelelahan berjalan. Tidak ada motor kendaraan ini. Sampai mati tidak punya motor. Ternyata Allah siapkan kendaraan yang terbaik di akhirat. Kan di akhirat ada kendaraan juga. Ternyata Allah simpankan untuknya kendaraan yang paling nikmat di surga. Iya. Jadi kalau begitu tidak ada ruginya berdoa. Maka doa adalah ibadah yang manfaatnya sangat luar biasa. Ya, dan faedahnya sangat menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiikum. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Cukup kayaknya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.